Saya ucapkan salam untuk kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Sembari kita akan menunggu saudara-saudari seiman kita yang masih akan berdatangan, masih ada di dalam perjalanan. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita bersama. Kita menyiapkan diri kita untuk menghadap masuk dalam tahta yang suci. Kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu Saudara, di setiap musim dalam hidup kita, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang teramat baik. Kasih-Nya sempurna, ajaib, dan Dia begitu mulia Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu mari kita senantiasa memuji nama-Nya. Dan kiranya sampai akhir hidup kita tetap menyembah Dia. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Dengan iman katakan, dan tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik. Sama-sama katakan, Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Kita katakan, di setiap musim hidup kita Engkau ada Tuhan. Di setiap, dengan iman kita katakan, dalam hidupku Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Dan tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dengan setengah suara Bapak Ibu katakan, Tuhan, Engkau dan teramat baik.
Engkau sempurna Tuhan, ajaib dan mulia. Segenap hatiku, mari puji Dia, memuji nama-Mu. Sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu. Sampai akhir hidupku tetap. Tuhan, Engkau baik dan teramat. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hati kami, segenap kami mau memuji Engkau Tuhan, memuji nama-Mu. Sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Dengan iman katakan sampai akhir hidup. Sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sekali lagi, sampai akhir hidup. Sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Dalam posisi tetap berdiri, kita naikkan pujian Berilah Hormat Padanya. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Kita tundukkan kepala kita bersama, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang teramat baik, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka dari itu Tuhan, dengan hati yang limpah, dengan rasa syukur, dengan hati yang tertunduk dan dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terangkat kepadamu, kami mau datang pada pagi hari ini mencari wajah Tuhan. Kami rindu lawatan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu hadirat-Mu nyata dalam hidup kami, Bapa. Kami sadar, Bapa, kami banyak melakukan dosa sepanjang pekan ini. Kami mohon pengampunan dari Tuhan, agar Tuhan melayakkan kami. Kami boleh layak datang padamu pada pagi hari ini, sehingga puji-pujian kami
Engkau boleh terima dengan baik Tuhan, dapat menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Kami siap melanjutkan ibadah kami kiranya dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan yang menyertai ibadah ini. Di dalam nama Allah yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Biarlah dengan gambus dan kecapi mari kita bersama memuji Dia. Kita mau serukan namanya yang memberikan kita kemenangan. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Kita naikkan pujian kita, pujian syukur kita. Kita mau bernyanyi bersuka cita bagi nama Tuhan. Sebab kasih-Nya yang terbesar, kasih-Nya segala-galanya, janji-Nya sempurna nyata dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar,
Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, aman di dalam-Mu, berharap perlindunganku, menari bagimu, Yesus sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesus, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu, oh Yesusku, sekali lagi mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Masih dalam kondisi tetap berdiri, mari kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengar, menyaksikan persembahan pujian dari kaum wanita. Untuk ibu-ibu, paduan suara kita surga, saya persilahkan.
Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk ibu-ibu yang luar biasa, yang sudah berlatih, dan puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, pujian yang sangat indah. Biarlah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita kembali meneduhkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Sembari kita menyiapkan hati kita naikkan satu pujian, hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan-Mu ya Bapa. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima kami apa adanya Tuhan. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku, Yesusku. Kita naikkan pujian ini dari awal, bersama-sama katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan-Mu. Ku tak dapat lupakan, Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Aku apa adanya, aku apa adanya. Dengan iman katakan, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidup. Undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Jemaat Tuhan saja katakan, Kau bukan, oh, Kau bukan yang memandang hati hamba, yang selalu Kau
kau cari, biar kau temukan di dalam kami. Temukan di dalam. Amin. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, kau mau menyenangkanmu, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada, yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik yang ada. Katakan yang terbaik yang ada. Mari persembahkan kepada Tuhan. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh memuliakan-Mu. Kami boleh memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pujian yang dapat kami lantunkan untuk kemuliaan-Mu. Semua untuk kebesaran-Mu. Dan kami boleh menikmati keindahan lagu itu. Dan kami dikuatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami membaca firman-Mu. Kami merenungkannya. Mari Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu. Supaya kami boleh mengerti apa yang Kau mau kami lakukan. Bungkus hamba-Mu dalam Roh-Mu yang kudus. Tutup dia di belakang salib Kristus. Urapi kami semua, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita akan bersama-sama buka Alkitab kita. Dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25 dan ditambah Amsal 18 ayat yang ke-22. Akan saya bacakan untuk kita semua. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk
yang hidup, demikianlah nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya. Tetapi mereka tidak merasa malu. Satu lagi. Dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Tuhan berkata, setelah dia menciptakan manusia dan semua ciptaan yang lain, Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan seorang penolong baginya yang sepadan. Saudara-saudara, pada saat Tuhan berbicara ini, binatang-binatang sudah diciptakan, ternak sudah ada. Dan Adam saat itu diserahkan oleh Tuhan. Ini loh binatang-binatang ciptaanku. Beri nama dan kuasailah dia. Semua diberi nama. Satu persatu diberi nama oleh Adam menurut jenis dan juga spesiesnya. Ini satu hal yang luar biasa. Tidak mudah membagi-bagi binatang-binatang itu. Ketika Adam melihat binatang itu sepasang-sepasang, indah ya, bagus ya. Ketika Adam melihat burung merpati berdua, mereka saling memadu cinta. Indah sekali, bagus sekali. Dan ketika melihat kijang, oh luar biasa. Ketika kijang jantan dan kijang betina saling berkasih-kasihan, indah sekali. Adam melihat di situ. Di antara binatang-binatang itu, dia tidak melihat dan mendapatkan serta menemukan pasangan yang sepadan untuk Adam. Dia mencari tapi tidak ada. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku akan menciptakan, aku akan menjadikan, memberikan seorang pasangan untuk Adam yang sepadan. Kenapa harus sepadan? Karena di antara binatang ciptaannya tidak sepadan.
Karena mereka diciptakan tidak di dalam bentuk gambar dan rupa Allah. Tidak ada di situ. Tetapi yang ada semua ciptaan biasa. Dan itu semua tidak ada rohnya. Tetapi ketika Tuhan melihat ini, Tuhan butuh teman yang sepadan, penolong yang sepadan. Dan Tuhan ciptakan dari mana? Harus diambil dari Adam sendiri. Karena dia adalah ciptaan yang memiliki gambar dan rupa Allah. Ketika Adam tidur, diambilnyalah salah satu dari tulang rusuknya. Diciptakannya menjadi Hawa. Dan ketika Hawa tercipta, langsung Hawa dibawa kepada Adam. Dan ketika Adam melihat Hawa, langsung dia bilang, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Inilah temanku yang sepadan, inilah penolongku yang sepadan. Jadilah teman yang sepadan. Hanya Hawa yang sepadan bagi Adam. Apa artinya sepadan? Apa artinya sepadan? Kamus Bahasa Indonesia menuliskan kata sepadan dengan kata seimbang, setara, sebanding. Itu menurut kamus. Tetapi sepadan seperti apa yang Allah mau, bukan hanya sekedar tadi seimbang, setara, sebanding. Tetapi Hawa sepadan untuk Adam. Hawa sepadan dengan Adam karena memiliki gambar dan rupa Allah. Dalam Adam ada hikmat Allah. Dalam Hawa juga ada hikmat Allah. Adam dan Hawa memiliki sifat Allah. Karena pada mereka ada gambar Allah. Itu sebabnya Adam dan Hawa saling mengerti. Dan ketika Adam melihat Hawa, inilah pasanganku yang sepadan. Yang Tuhan berikan. Yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Anugerah kebaikan dari Tuhan. Yaitu istri yang sepadan. Yang disebut sepadan. Adam dan Hawa sepadan. Karena saling mengisi apa-apa yang perlu diisikan kepada masing-masing. Saling pengertian satu dengan yang lain. Bukan saling dimengerti, tetapi saling mengerti. Saudara-saudara, perhatikan. Pasangan kita yang Tuhan anugerahkan dan berikan kepada kita. Bukan saling melawan, tetapi untuk saling mengerti. Bukan saling dimengerti. Banyak orang ingin dimengerti. Tetapi apa yang Tuhan inginkan, saling mengerti. Mau mengerti. Terlalu banyak orang hanya mau dimengerti. Kalau jadi orang mau dimengerti, celakalah kita. Kita kurang berarti. Sebab hanya mau dimengerti. Tetapi belajarlah mengerti. Karena Tuhan mengerti kita. Tuhan tahu, Tuhan mau mengerti akan keadaan kita. Bukan Tuhan mau dimengerti. Tuhan tidak mau untuk dijadikan dia dimengerti.
tapi Tuhan mengerti kita. Ya, di dalam pengertian seperti itu, saling melayani, saling tolong-menolong, saling asih, saling asah, saling membutuhkan dan dibutuhkan. Saling menghargai dan dihargai. Adam butuh dihargai, tetapi juga Adam mau menghargai. Perlu dihargai. Dalam keluarga, kita perlu menghargai. Suami menghargai istri. Istri menghargai suami. Saling dihargai. Dan ini beda dengan dimengerti. Kalau kita dihargai, kita tahu kenapa kita dihargai. Karena layak untuk dihargai. Tetapi kalau dimengerti, kadang-kadang kita hanya bisa dimengerti. Karena itu kemauan saya. Tapi kalau dihargai, itu memang layak karena dari kita, dari diri sendiri, sudah timbul sesuatu yang memang berharga. Saling menghormati dan dihormati. Layak untuk dihormati. Setelah mereka jatuh dalam dosa, maka gambar Allah tercoreng. Gambar dan peta Allah tercoreng. Tetapi hakikatnya tidak berubah. Hakikatnya tidak berubah. Bahkan ada banyak hal yang perlu ditambahkan setelah manusia jatuh di dalam dosa. Coba perhatikan setelah manusia jatuh dalam dosa. Sifat yang tadinya ada seperti saling mengisi satu dengan yang lain. Seakan-akan tidaklah lagi. Di mana mereka mulai saling menyalahkan. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saling menyalahkan. Kenapa? Rupa dan gambar, peta dan gambar Allah tercoret, tercoreng. Dan ini harus dikembalikan. Allah menciptakan Hawa untuk Adam, untuk menjadi pasangan yang sepadan. Tahu saudara pasangan yang sepadan? Pasangan yang sepadan itu bukan asal ada. Bukan tambah. Apa ya namanya? Ya, apa ya orang bilang di sini, daripada tidak ada, ya tidak apa-apalah. Seperti tambal butuh. Ingat saudara, istri, suami bukan tambal butuh. Jangan jadikan suamimu, istrimu tambal butuh. Itu adalah temanmu yang sepadan. Hargai itu. Rupanya gambar Allah yang tercoreng tadi. Karena itu perlu dihidupkan kembali. Saling menerima yang sudah cacat. Makanya kita melihat dalam Amsal 22 ayat 18. Mendapat istri. Mendapat sesuatu yang baik dan dikenan oleh Tuhan. Kita tahu pasangan kita tidak lagi sempurna. Sebelum jatuh dalam dosa, sempurna. Tapi setelah jatuh dalam dosa, teman sepadan ini sudah tercoret, tercoreng. Ada luka di situ. Tetapi itu harus diterima sebagai teman sepadan. Pasangan yang sepadan.
Itu harus diterima. Bukan hanya suami yang dapat istri, tetapi juga istri yang dapat suami. Suami ketika mendapatkan istri, bahagia, senang sekali. Ya. Ketika kita mendapatkan istri, oh, luar biasa senangnya. Siapa yang tidak mendapat istri tidak senang? Semua senang. Demikian juga istri senang mendapatkan suami. Semuanya saling bisa menerima di dalam segala kekurangannya. Hargailah anugerah kebaikan Tuhan bagi istri dan juga bagi suami. Bukan tambal butuh. Apakah suami-suami di sini sudah menghargai istrimu? Bukan sebagai tambal butuh. Ya sudahlah, salah pilih ya sudah, mau apa? Ya daripada tidak ya sudahlah, lumayan. Bukan seperti itu. Kalau kita dapat istri seperti itu, salahlah kita. Tapi kalau kita bilang, aduh aku menikah, salah pilih. Ada orang yang bilang menikah, aku sudah salah pilih. Bagaimana ini? Mau dicerai, menikah di dalam Tuhan, tidak ada perceraian. Terima. Terima. Bukan sebagai tambal butuh. Tetapi kita jadikan pasangan yang sepadan ini, pasangan yang benar-benar adalah anugerah dari Tuhan. Tapi tunggu dulu. Bukan seperti itu loh. Bagaimana, apakah ini bisa disebut anugerah Tuhan? Istrinya cerewet setengah mati. Pemarah. Apakah ini anugerah yang sepadan dari Tuhan? Apakah ini anugerah yang baik dari Tuhan? Kita perhatikan ini. Kalau saudara menikah dengan seorang istri yang pemarah, cerewet, itu anugerah Tuhan. Terimalah, itu adalah anugerah Tuhan. Kenapa begitu? Rupanya kita lupa. Ada suami-suami, kalau tidak suami istrinya cerewet, istrinya tidak marah, tidak beres jalannya. Berapa banyak kita tidak sadar suami-suami. Perlu istri yang cerewet. Perlu istri yang agak sedikit keras. Bilang, Tuhan terima kasih. Ini pasangan yang sepadan bagiku. Kalau tidak begitu, berapa banyak suami sudah tidak karuan jalannya. Ingat itu. Kalau istri-istri mendapatkan suami yang keras kepala, yang maunya sendiri, susah diatur. Apakah istri-istri akan bilang, ini adalah anugerah Tuhan. Inilah anugerah Tuhan yang harus dihargai. Saya katakan, iya. Suami yang seperti itu justru membawa istri-istri semakin dekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan, kuatkan aku untuk bisa mengerti akan suamiku. Kadang-kadang kita, tidak sanggup lagi, cerailah. Ingat, jangan pernah ada kata cerai di dalam pernikahan. Kalau engkau sudah sekali menikah, salah pilih, itu pilihanmu. Itu semua anugerah Tuhan. Dan itu dikenal oleh Tuhan. Itu mengajar kepadamu. Banyak suami harus
didoakan oleh istrinya. Apakah istri mendoakan untuk suami supaya dia berubah? Apakah ada suami mendoakan dengan menangis untuk istrinya? Itu anugerah Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dan berikan kepada kita. Saudara-saudara, bukan yang bagus terus. Saya mulai dengan kata yang tidak menyenangkan. Tapi kalau dapat suami, aduh suamiku baik sekali. Apakah ibu-ibu bersyukur untuk suami yang baik? Ini anugerah Tuhan. Bukan tambal butuh. Berapa banyak istri anggap suami adalah tambal butuh. Anggap istri dianggap oleh suami sebagai tambal butuh. Tidak ada ya sudah, tidak apa-apa cari lagi. Awas ini. Ini bahaya. Bukan tambal butuh. Hargai kebaikan Tuhan. Saudara tahu, ketika kita mendapatkan istri yang kadang-kadang menyakitkan hati, kata-katanya tajam, kata-katanya seperti sembilu, aduh sakit hati ini. Ada yang seperti itu. Ini anugerah supaya suami mendoakan. Supaya suami bisa berubah sikapnya. Dengan perubahan dari sikapnya, maka kita akan melihat, istri ini akan melihat, oh ada perubahan yang besar. Dia akan diubahkan oleh Tuhan. Dia akan mau berubah. Berapa banyak istri yang cerewet bisa berubah. Berapa banyak suami yang keras kepala bisa berubah. Kenapa? Karena istri atau pasangan hidupnya menjadikannya itu hal yang indah. Adalah anugerah yang baik yang harus disyukuri dan diterima dan dihargai. Hargai. Hargai itu semua. Saudara-saudara, dalam pernikahan, kita jangan hanya berpikir, ya udah saya dengan suami saya, dengan istri saya, itu sudah sampai di situ. Tidak, saudara. Pernikahan Kristiani tidak hanya sampai di situ. Mari kita lihat. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Ingat saudara, pernikahan Kristiani bukan hanya sekedar untuk suami istri pada saat itu. Tetapi sedang membentuk satu hal yang lebih besar. Dalam surat Efesus ini dituliskan. Di ayat yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri. Tapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuh
ayahnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan jemaat Kristus dengan jemaat. Pernikahan Pak Arthur dengan ibu, ini adalah gambaran dari Kristus dengan jemaatnya. Suatu saat kita akan melihat bahwa jemaat Tuhan adalah menjadi mempelai Kristus. Dari mana dilihatnya? Dari pernikahan sekarang ini. Kita sedang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Jemaat ini adalah mempelai Kristus. Ketika kita dipersatukan, laki-laki, suami dan istri menjadi satu daging. Apa maksudnya? Ini dijadikan satu menjadi jemaat Kristus. Menjadi jemaat Kristus, jemaat Kristus, jemaat Kristus. Dan ini saudara sadar bahwa kita sedang dipersiapkan. Kita adalah anggota tubuh Kristus yang sedang dipersiapkan untuk mempelai surga. Jadi, di dalam jemaat Tuhan, sudah menjadi jemaat, ini adalah mempelai surga. Mempelai Kristus ke depan. Di antara jemaat. Bisa ada masalah? Bisa. Tetapi hargai satu dengan yang lain. Itu adalah pasangan yang sepadan. Pak Arthur. Pasangannya sepadan. Untuk siapa? Untuk Pak Yakob dan Bu Yakob. Dan yang lain semua. Ini menjadi satu bagian. Semua menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Nah, di dalam tubuh Kristus, apakah ada yang bisa bikin persoalan? Banyak. Di dalam tubuh Kristus bisa ada sesuatu yang terjadi, sakit hati. Bisa ada yang harus diampuni. Yang harus bisa mengampuni, saling mengampuni, dan saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi, kita juga saling asah, saling asih. Ada sesuatu yang harus diasah di antara jemaat satu dengan yang lain. Nah, waktu diasah, ini menjadi persoalan. Tidak mudah untuk diasah. Tidak mudah untuk diasuh. Apakah kita rela untuk diasuh? Untuk saling mengasuh satu dengan yang lain? Dalam kehidupan yang sepadan ini. Kadang-kadang kalau ada yang menjadi masalah. Ini persoalannya. Langsung kita bilang, kucilkan dia, pergikan dia. Tidak. Tidak. Itu adalah tubuh Kristus. Itu adalah tubuh kita. Kita perlu orang yang kadang-kadang marah. Kita perlu. Untuk apa? Untuk menyadarkan. Nah, yang marah boleh marah. Tetapi Alkitab bilang, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah terus. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Kalau kita marah terus, jadi itu membawa kepada kejahatan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Boleh marah, boleh. Tapi jangan berbuat dosa. Kadang-kadang kita marah, kita buat dosa. Yang menerima bagaimana? Terimalah. Di antara saudara kita terima. Karena banyak kita harus belajar. Kalau kita tidak kena marah seperti itu, tidak sadar. Tidak bisa mengerti. Tetapi kita perlu saling memaafkan, saling mengampuni. Petrus tanya kepada Yesus, Tuhan,
Berapa kali kami harus mengampuni? 3 kali kah? 7 kali kah? Yesus bilang, 70 kali 7 kali. Berarti apa? Tidak ada hentinya. Bagaimana kesalahannya terus menerus? Lakukan lagi. Ampuni lagi. Ampuni lagi. Seringkali kita memakai pengampunan berdasarkan kita. Tetapi kita minta diampuni berdasarkan firman Tuhan. 70 kali 7 kali 7 kali. Tetapi ketika kita salah, kita minta Tuhan ampuni seperti Kristus lakukan itu. Tapi kalau kita pada orang lain, standarnya beda. Bukan itu. Kita perlu lakukan kesalahan. Kita perlu. Supaya yang salah terus ini perlu disadarkan. Nanti kita tutup dengan doa Bapa kami. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Seperti kamu pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Berapa kali kita harus buat? Aduh, sulit Tuhan. Orang ini kalau aduh bagaimana sudah. Aduh, berat. Karena terus menerus. Coba perhatikan kita sendiri. Apakah kita juga selalu melakukan kesalahan yang sama atau tidak? Apakah kita melakukan kesalahan yang sama terhadap Tuhan? Dan ketika kita minta diampuni, apakah kita akan seperti itu? Saudara-saudara, ingat bahwa kita mempunyai latar belakang yang berbeda. Kita tidak dibentuk dalam hal yang sama. Tetapi apa yang ada di sini, di dalam jemaat Tuhan, kita saling asah, saling asuh, saling membentuk dan saling mengarahkan. Kita perlu untuk itu. Jadi, apa yang menjadi topik kita yaitu hargai apa yang menjadi anugerah Tuhan buat kita. Aduh, ini orang bikin sulit terus. Hargai ya teman sepadan kita. Hargai. Ya. Memang seringkali kita sulit. Ini sudah berapa kali? Batasan kita 3 kali. Tapi batasan daripada Alkitab tidak ada batas. Karena kita terus-menerus mengampuni. Kalau begitu, kapan sadarnya? Tuhan akan menyadarkan. Tuhan akan buat itu. Tapi kita perlu. Apakah kita mendoakan saudara kita yang keadaan seperti itu? Saudara tahu, ada orang pelupa. Lupa lagi. Sudah diberi, lupa lagi. Tidak sekali 2 kali. Lupa lagi. Ampuni lagi. Kita doakan supaya dia sadar. Bukan dengan kekerasan. Tapi doa kita yang akan mengajar. Doa kita yang membuat kita bisa menerima. Dan doa kita yang mengajar orang untuk bisa menyadarinya. Hanya dengan doa. Amin. Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau memberikan teman yang sepadan. Penolong yang sepadan. Di dalam keluarga. Dan kami bisa menerima itu Tuhan. Dan menghargainya dengan baik. Tapi kami bukan hanya itu saja Tuhan. Kami adalah gambaran dari jemaat Kristus.
Pernikahan kami gambaran daripada mempelai surga. Yang satu saat kami akan menjadi mempelai surga. Di mana Engkau sendiri Tuhan yang menjadi mempelai laki-laki. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk gambaran yang indah ini. Dan dengan cara ini Tuhan kami boleh belajar dari Tuhan untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan dari pasangan kami. Dan juga teman-teman anggota tubuh Kristus yang sama-sama adalah jemaat Tuhan. Kami bisa menerimanya dengan hati yang penuh syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tanamkan ini buat kami semua. Hamba-Mu harus belajar. Hamba-Mu tidak sempurna. Hamba-Mu Tuhan harus terus belajar. Karena ia juga bukan orang yang tidak lupa. Bukan orang yang tidak tertib. Tolong Tuhan, supaya hamba-Mu jadi orang yang tertib. Yang sadar akan apa yang harus dilakukan. Supaya kami semua saling mengisi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita menjalankan persembahan sambil menyanyikan lagu. Mari kita berdoa persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan, atas firman-Mu yang telah Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan agar dapat menjadi landasan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan melakukan persembahan Tuhan. Kau memberkati persembahan yang kami berikan, sehingga boleh berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita melakukan persembahan dan menyanyikan lagu Kukan bersuka. Cinta yang ku dapat
Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang terjadi pada kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan, kedewasaan, kerohanian jemaat ini melalui setiap ibadah yang telah diadakan Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap pribadi, setiap anggota keluarga kami dapat semakin bertumbuh dalam iman, mengenal Engkau, mengalami kasih-Mu lebih dalam lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemeliharaan jemaat-Mu, baik di gereja ini maupun di kelima pos PI. Tuhan, peliharalah setiap keluarga dan anggota jemaat yang ada, agar kami dapat bersekutu Tuhan dalam kasih-Mu, sehingga dapat saling mendukung dalam setiap perjalanan iman kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan setiap pimpinan Tuhan yang ada Tuhan. Berikan hati yang takut akan Engkau, agar mereka dapat memimpin negara ini Tuhan dengan hati yang penuh integritas demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, banjir dan sebagainya. Kiranya Tuhan Engkau memberikan pemulihan, kekuatan, agar mereka dapat melewati, menghadapi masa yang sukar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam Silakan duduk dan doa